Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali Darsunna fil Balaghah min kitab Syarhil Balaghah wa huwa syarhun li kitabi Qawaidil Lughah al-Arabiyyah fin Nahwi was Sarfi wal Balaghah alladzi katabahu wa syarahahu fadilatu Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Sekarang kita di halaman 59, Al-Kalamu 'alal Khabar. Benar ini? Baik. Kita sampai di halaman 59, Al-Kalamu 'alal Khabar. Kita sekarang sedang berada di pembahasan satu dari tiga cabang ilmu balaghah, yaitu ilmul ma'ani. Dan kita katakan kemarin bahwasanya ilmul ma'ani ini ada berapa bab di sini? Ada 6 bab yang akan kita pelajari. Bab yang pertama itu al-khabaru wal insya'. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa yang disebut dengan al-khabar dan apa yang disebut dengan al-insya, kemudian tambahan faedah terhadap pengertian yang dibawakan oleh para penulis sudah kita sampaikan semua. Sekarang kita akan berbicara masalah al-khabar secara spesifik. Dan khabar yang kita maksudkan di sini bukanlah khabarul mubtada, bukan, tidak ada kaitannya di sini. Yang kita bahas di sini adalah khabar yang merupakan lawan dari kata insya. Ya, khabar lawan dari insya, bukan khabar lawan dari mubtada. Baik. Dikatakan di sini al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan au ismiyatan. Ini kata imma ini namanya mani'atu khusulin itu. Ya, mani'atu khuluwin itu. Jadi khabar itu dia bisa berbentuk fi'liyah atau ismiyah. Khabar itu bisa berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, sebagaimana antum pelajari di ilmu nahwu bahwasanya jumlah fi'liyah itu yang diawali dengan fi'il, jumlah ismiyah diawali dengan isim. Maka khabar bisa diawali dengan fi'il, bisa juga diawali dengan isim. Di sini jangan antum bayangkan khabar mubtada. Bayangkan di sini adalah khabar yang lawan dari al-insya. Baik. Kita baca syarahnya di bawah. Di paragraf yang kedua, yaqulul muallifu rahimahullah, al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyatan. Wa qawluhu al-khabar huna laisal muradu bihi qasimal mubtada. Yang kita maksud dengan khabar di sini bukan lawan dari mubtada, balil muradu bihi qasimul insya. Kan tapi yang kita maksud dengan khabar di sini lawan dari insya. Ai innal jumlatal khabariyata imma an takuna fi'liyatan aw ismiyatan. Maksudnya jumlah khabariyah itu bisa berbentuk fi'liyah atau ismiyah. Dikatakan khabar tadi di awal kan, lebih tepat kalau kita katakan al-jumlah al-khabariyah, lebih mudah untuk dipahami. Ya, karena kalau khabar itu dalam ilmu nahwu khabar mubtada. Tapi kalau al-jumlah al-khabariyah itu hanya ada dalam ilmu al-balaghah saja atau ilmu lughah. Fa in budiat bil fi'li fahiya fi'liyatun wa in budiat bil ismi fahiya ismiyatun. Kalau diawali dengan fi'il, maka dia namanya jumlah khabariyah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim, dia namanya jumlah khabariyah ismiyah. Amsilatun, contohnya, al-ilmu zainun. Ilmu itu adalah perhiasan. Fahadihi jumlatun ismiyah. Ini bentuknya adalah jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim. Mana isimnya di situ? Al-ilmu. Ya, kalau tinjauan ilmu nahwu yang menjadi khabar di situ kata zainun. Paham maksudnya? Tapi kalau dalam ilmu balaghah, ya, khabar di sini satu kalimat ini semua dinamakan khabar. Jadi khabar dalam ilmu balaghah bukan hanya satu kata, tapi satu kalimat sempurna itu khabar. Al-ilmu zaidun, ini namanya al-jumlah al-khabariyah.
Ya, al-ilmu zainun ini namanya al-jumlah al-khabariyah berbentuk ismiyah. Kenapa? Karena budiat bismin, karena diawali dengan isim. Tapi kalau kita rubah kalimat tadi menjadi zanal ilmu, zana yazinu, ini fi'il madhi, al-ilmu fa'ilnya, maka sekarang bukan lagi dinamakan jumlah ismiyah, sekarang dinamakan jumlah fi'liyah. Zanal ilmu ini jumlah khabariyah atau bukan? Khabariyah, tapi khabariyah fi'liyah. Jelas ini? Baik. Li'annaha budiat bi fi'lin. Qutilal insanu jumlatun fi'liyatun. Ma akfarah jumlatun ismiyatun. Khuliqal insanu dha'ifa jumlatun fi'liyatun. Kana Allahu ghafurur rahima. Allahu ghafurur rahim jumlatani ismiyatan. Nah, itu dia contoh-contohnya. Idzan al-jumlatul fi'liyah ma budiat bil fi'li wal jumlatul ismiyah ma budiat bil ismi. Baik, kembali ke matan. Fal ula mawdu'atun li ifadatil huduthi fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Fal ula, ya. Maksudnya di sini jumlah apa? Al-ula di sini. Ya, jumlah fi'liyah. Fal ula di sini jumlah fi'liyah maksudnya, karena di sebelumnya dia yang pertama kali disebutkan, ya. Jelas? Fal ula maksudnya jumlah fi'liyah maudu'atun li ifadatil hudus. Ya, ini perlu antum garis bawahi di sini. Jumlah fi'liyah itu memiliki makna al-hudus, terjadinya suatu perbuatan. Al-hudus artinya terjadi. Fi zamanin maksus, di waktu tertentu. Ma'al ikhtisar, disertai dengan adanya ikhtisar, ringkasan. Jadi kalau antum mengawali atau membuat suatu kalimat yang berbentuk jumlah fi'liyah, ja'a Muhammadun sebagainya, yang ingin antum tekankan dari kalimat ja'a Muhammadun itu adalah pada hudusnya, pada kejadiannya. Ya, beda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah yang antum tekankan itu terus menerusnya sesuatu. Ya, itulah kenapa, ya, di awal surat Al-Fatihah kita katakan alhamdulillah. Kenapa jumlah ismiyah di sini? Kenapa nggak kita katakan ahmadullah? Ya, karena jumlah ismiyah itu memiliki makna istimror, terus menerus. Nah, berarti alhamdulillah, segala puji terus-terusan bagi Allah. Itu maknanya. Kenapa dipilih jumlah ismiyah? Karena kalau digunakan jumlah fi'liyah tadi maknanya apa? Hudus, terjadinya. Ya. Jadi terjadinya suatu perbuatan, tidak ada jaminan perbuatan tersebut terus-terusan terjadi. Paham maksudnya? Kalau antum mengatakan ahmadullah, saya memuji Allah, ya, ini tidak ada jaminan besok antum memuji Allah lagi. Baik. Itulah kenapa di khutbatul hajah sering kita dengar para ulama, ya, para khutbah itu dua-duanya disebutkan, jumlah ismiyah sama khabari, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah disebutkan. Ya, innal hamdalillah. Ini jumlah apa? Ismiyah. Nahmaduhu jumlah fi'liyah. Innal hamda segala puji. Nahmaduhu kami memuji. Sama-sama pujian. Kenapa diulang dua kali? Nah, itu dua maknanya. Ya, agar pujian kepada Allah itu, ya, hudusnya ada, istimrornya juga ada. Jelas ini mananya? Baik. Kita baca syarahnya. Qala rahimahullah fal ula yakni al jumlah al fi'liyah mawdu'atun li ifadatil huduthi fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Jumlah fi'liyah itu mawdu'atun, diletakkan, dibuat, disusun li ifadatil hudus, untuk menunjukkan makna terjadinya suatu perbuatan fi zamanin makhsusin, di zaman yang tertentu, yang spesifik, ma'al ikhtisar, disertai dengan adanya al-ikhtisar. Baik. Karena kita lagi bahas jumlah fi'liyah, maka penting kita sebutkan apa saja fi'il dalam bahasa Arab. Al-af'alu salasatun, fi'il sebagaimana antum tahu dalam ilmu nahwu ada 3. Madin, mudhari'un, amrun. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Al-madhi li zamanin makhsusin madha wa anqadha.
wal amru li zamanin makhsusin huwal mustaqbal, wal mudhari li zamanin makhsusin huwal hadir awil mustaqbal. Kenapa tadi kita mengatakan bahwasanya jumlah fi'liyah itu memiliki makna hudus fi zamanin makhsus? Apa itu hudus fi zamanin makhsus tadi? Terjadinya suatu perbuatan di waktu yang spesifik. Ya. Jadi kalau antum menggunakan salah satu dari 3 fi'il ini, dia kan masing-masing menunjukkan waktu yang spesifik. Begitu kan? Kalau antum mengatakan zahaba, ini menunjukkan zaman lampau, ya kan? Spesifik dia. Jadi tidak ada satu fiil dalam bahasa Arab menunjukkan 3 zaman tersebut. Jelas maksudnya? Ya, kalau antum menggunakan fiil madi nggak mungkin bermakna mudhari atau amr. Antum menggunakan mudhari nggak mungkin bermakna madi atau amr kecuali fi ba'dil ahwal. Baik. Jadi madi li zamanin makhsusin madha wan qada. Fi'il madi untuk waktu yang spesifik. Apa waktu yang spesifiknya itu? Madha wan qada. Madha telah lewat, in qada telah selesai. Ya. Wal amr li zamanin makhsus juga. Fi'il amr juga menunjukkan waktu yang spesifik. Kapan itu? Al mustaqbal, yang akan datang. Kalau Anda mengatakan idhab, apakah perbuatan itu sudah terjadi apa belum? Nah, belum. Ngapain kita merintah orang kalau sudah terjadi? Paham? Baik. Maka berarti makna al-amr itu li zamanin makhsus, zamanin makhsus wa huwal mustaqbal. Lah, mustaqbal itu kan bukannya makna fi'il mudhari. Naam, tapi mudhari itu tidak spesifik. Dia memiliki 2 makna, sekarang dan mustaqbal, yang akan datang. Jelas ini bedanya? Tapi kalau amr hanya satu, maknanya mustaqbal. Juga bedanya amr dengan mudhari. Kalau amr itu langsung setelah perintah itu keluar. Ya. Kalau mudhari enggak mesti. Sa'adhabu ilal masjid. Enggak mesti setelah habis ngomong antum langsung harus pergi ke masjid. Jelas? Enggak mesti, ya. Tapi kalau pakai fi'il amr, kaidahnya fi'il amr itu, ya, al-amru yaqtadil faur. Ya. Fi'il amr itu mengharuskan bersegera dilakukan. Ya. Ketika Allah mengatakan, ya, aqimus shalah, ya, tegakkanlah salat, maka hukum asalnya di situ kita bersegera salat. Enggak boleh ditunda-tunda. Paham maksudnya? Meskipun di dalam ayat tersebut nggak ada perintah mengatakan kalau azan langsung sholat, nggak ada. Jelas? Tapi kita pahami dari kaidah bahwasanya fi'il amr itu mengharuskan adanya al-faur, bersegera dalam melaksanakannya. Jadi ada perintah langsung laksanakan. Jangan ada penundaan. Baik. Idan qaulul muallif rahimahullah. Ya, lihat antum di sini bagaimana sudut pandang kita terhadap nahwu dari sisi balaghah agak beda kan? Ya, kalau kita pandang nahwu dari sisi balaghah itu agak berbeda dengan kita melihat ilmu nahwu itu sendiri. Idan qaulul muallif rahimahullah mawdu'atun li ifadatil huduthi fi zamanin makhsus. Az-zaman nuqsimuhu atau nuqassimuhu ila 3 aqsam. Al-madi, wal hadir, wal mustaqbal. Kemarin, hari ini, dan besok. Fal madi lahul fi'lul madi, wal mustaqbal lahu fi'lul amr, wa qad yakunul mudhari, wal hadir lahul fi'lul mudhari. Kemudian tadi dikatakan, ya, mawdu'atun li ifadatil huduthi fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Apa yang maksud dengan ma'al ikhtisar? Lianna qama fi jumlah qama zaidun yadullu ala ma'na al-fi'li wa zamanih wa hiya kalimatun wahidatun dallat ala madlulain al-fi'li wa zamanihi. Hadha wajhul ikhtisar. Baik. Kalau untuk mengatakan kata qama zaidun, apa terjemahan dalam bahasa Indonesianya? Dari mana dapat kata telah? Dari mana dapat kata telah berdiri? Telahnya itu dapat dari mana? Dari bentuk fi'il qama ini. Jelas kan? Nah, berarti dari kata qama ini antum ada 2 yang antum pahami. Waktu terjadinya yaitu telah, dan jenis perbuatannya itu berdiri. Paham maksudnya? Ini namanya ikhtisar. Ya, qama zaidun, nggak ada keterangan waktu di sini kan? Tapi kenapa antum tahu perbuatan yang telah terjadi? Karena penggunaan fi'il madi. Itulah fungsi dari jumlah fi'liyah itu. Ya.
Nah, jadi dia ikhtisor, tidak perlu adanya kalimat yang panjang lebar, ya. Ai badalan min an naqul Zaidun qaimun amsi. Nah, kalau kita pakai jumlah ismiyah panjang jadinya. Zaidun qaimun amsi. Ini kan maknanya sama dengan koma Zaidun. Kalau dari kata Zaidun qaimun amsi, dari mana antum tahu bahwasanya perbuatan itu telah terjadi? Dari amsinya. Jelas? Tapi kalau di jumlah fi'liyah dari komanya, dari kata koma itu antum sudah tahu bahwasanya ada dua jenis hal yang ditunjukkan di situ, perbuatan dan waktu perbuatan. Ketika Anda mengatakan qara'a, waktunya kapan? Telah lalu. Jenis perbuatannya apa? Qira'ah. Paham maksudnya? Sajada. Ada dua hal yang antum pahami dari kata sajada. Yang pertama waktu terjadinya, waktu lampau. Ya, kemudian jenis perbuatannya itu sujud. Baik. Wal ikhtisaru huna wadihun. Baik. Kemudian kita kembali ke matan. Ke halaman sebelumnya ya. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Sudah ketemu? Baik. Dikatakan di matan waqad tufidul istimrarat tajaddudiyya bil qara'in idza kana al fi'lu mudhari'an. Ya. Terkadang jumlah fi'liyah itu qad di sini maknanya terkadang. Kadang jumlah fi'liyah itu memiliki makna al-istimrar at-tajaddudi. Ya. Idza kana al fi'lu mudhari'an. Nah, ini dia. Jadi al-istimrar itu sebenarnya makna dari jumlah ismiyah. Tapi terkadang ya, jumlah fi'liyah memiliki makna jumlah ismiyah ini, memiliki sama-sama istimrar. Istimrar artinya terus-menerus, at-tajaddudi artinya terus diperbaharui bil qara'in. Tapi syaratnya dia ada qarinahnya. Tapi itu mana qarinah? Ya, qarinah itu tanda-tanda, gejala. Ya, ada hal lain yang mengharuskan dia berubah. Idza kana al-fi'lu mudhari'an. Qarinahnya adalah kalau fi'ilnya mudhari'. Jadi kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari', ya, maka ini lebih spesifik dia. Ya. Kalau menggunakan fi'il mudhari', maka jumlah fi'liyah itu kadang bisa bermakna al-istimrar at-tajaddudi. Ya, perhatikan di situ al-istimrar at-tajaddudi. Adapun makna asli dari jumlah fi'liyah tadi apa? Nah, al-hudus fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Itu makna dari jumlah fi'liyah. Tapi terkadang dia memiliki makna al-istimrar at-tajaddudi. Ya, contohnya kaqauli tarifin. Ya, anak nggak tahu ini bacanya tarif atau turaif. Awa kullama waradat uqadha qabilatun ba'athu ilayya arifahum yatawassamu. Ya, apakah ulama ya, setiap kali satu kabilah mendatangi Uqas itu nama pasar zaman jahiliyah ya, pasar Uqas namanya. Ba'athu ilayya arifahum yatawassamu. Apakah setiap kali mereka datang ke pasar Uqas mereka itu mengutus orang arif, seorang yang berilmu, yatawassamu, untuk mencari saya ya. Baik ya, gitu. Syahidnya di situ dikata ya tawassamunya. Baik, kita lihat sekarang syarahnya. Qauluhu wa qad tufidul istimrar. Qad huna litaklil. Qad itu maknanya salah satunya adalah litaklil. Litaklil artinya untuk menunjukkan sedikit. Karena kalau qad ketemu fi'il mudhari artinya jarang atau sedikit. Kalau untuk mengatakan qad zahabtu itu takkid, sungguh artinya. Tapi kalau qad azhabu kadang. Itu makna taklid. Ai innal jumlatal fi'liyah qad tufidul istimrar at-tajaddudiyya bil qara'ini idza kana al-fi'lu mudhari'an. Ai jumlatun khassatun. Jumlatul fi'liyatil mudhari'iyyah qad tufidul istimrar at-tajaddudi. Baik. Wa mana at-tajaddud? Apa itu makna at-tajaddudi? Ai innahu yatajaddadu syai'an fa syai'an. Ya, di-upgrade, diperbaharui sedikit demi sedikit.
Wa hadhihi khassatun bil fi'lil mudhari'. Ini khusus hanya pada fi'il mudhari' saja. Fa idza kana al fi'lu mudhari'an fa innahu yufidul istimrara ghaliban. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari', maka dia memiliki makna istimrar biasanya. Nah, istimrar tadi kita katakan dia kan makna dari jumlah ismiyah. Tapi biasanya kalau jumlah fi'liyah juga memiliki makna istimrar. Berarti di kalimat innal hamdalillah nahmaduhu itu fungsinya takkid. Paham? Innal hamda jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mananya apa? Istimrar. Ya. Nahmaduhu jumlah fi'liyah, tapi jumlah fi'liyah mudhari mananya juga istimrar. Jadi istimrar ba'da istimrar fungsinya takkid. Jelas ini? Baik. Masalan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Perhatikan di situ. Kana Rasulullah SAW yaqra'u. Ya, syahidnya di situ dikata yaqra'u. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi pada hari Jumat membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya. Apakah hanya satu hari Jumat saja Nabi membacanya atau berulang-ulang? Ya, apa jawabannya? Berulang-ulang. Ya. Ya, tidak hanya di hari Jumat, tidak hanya di satu hari Jumat saja. Pekan selanjutnya juga begitu. Nabi baca lagi ya, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Jumat depannya lagi Nabi baca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah lagi. Ini namanya tajaddud, pengulangan, ya. Pengulangan sedikit demi sedikit, ya, dan terus-terusan. Yufidu al-istimrar. Baik. Wa misaluhu qawluhu tarif as-sabiq aw kullama waradat uqadha qabilatun ila akhirih wa syahid fi qawlihi yatawassamu wa ma'nahu annahu la yatawassamu al-an faqat fa hiya idzan tufidu huna at-tajaddud wal istimrar at-tajaddudi bil qarinah. Jadi ada orang namanya Tarif ini atau Turaif, Allah alam. Ya. Jadi dia tinggal ya di sekitar pasar Ukaz di Mekah sana. Ya. Jadi setiap ada kabilah dagang datang ke pasar Ukaz ini, mereka selalu mengutus satu orang untuk mencari Tarif ini. Apa maksudnya? Nah, berarti setiap datang kabilah mereka datang mencarinya, begitu. Perbuatannya terjadi sekali atau dua kali atau tiga kali, berulang-ulang. Paham maksudnya? Nah, itu syahidnya di situ. Jadi qarinahnya di situ apa? Ya, kata kullama, kullamatnya berulang-ulang kan? Setiap kali itu kullama, berarti berulang-ulang. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwasanya jumlah fi'liyah itu menunjukkan makna istimrar, itu harus ada qarinahnya. Qarinah di syair Tarif tadi adalah kata kullama. Jelas maksudnya? Nah, kalau di hadis Nabi tadi kana Rasulullah yaqra'u fil jum'ah, mana qarinahnya di situ? Mana qarinahnya? Menunjukkan bahwasanya Nabi berulang-ulang melakukannya fil jum'ah. Kalau dikatakan fi jum'atin, nah baru itu menunjukkan satu Jumat saja. Ya, dikatakan di sini fil jumu'ati, berarti fi kullil jumu'ah. Alif lam huna istighraqiyah. Jelas? Apa itu alif lam istighraqiyah? Untuk mencakup semua hari Jumat, bukan hari Jumat tanggal 1 saja, tapi juga hari Jumat tanggal 7, juga hari Jumat tanggal 13 dan seterusnya. Wadih, Baik. Yaqulu kullama waradat uqadha qabilatun warada fi'lun madin wa ta'lil ta'nis wa uqadh maf'ulun bihi muqaddam mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa huna su'al hal yajuzu an nuqaddima al-maf'ula qabla al-fa'il? Al-jawabu na'am wa huwa mawjudun fi kalam Ibn Malik wa qabilatun fa'il. Boleh enggak maf'ul dikedepankan daripada fa'ilnya? Ya, akala Muhammadun at-ta'ama, kita katakan at-ta'ama akalahu Muhammadun misalnya. Ya, hal hada yajuz? Al jawab na'am hada yajuz li'annahu mawjud aidan fi kalam Ibn Malik fi alfiyati.
Nah, di syair ini juga begitu. Kullama warad ukazo. Ukazo kan maf'ulun bi, qabilatun fa'il. Ya, kok maf'ulun binya lebih dulu daripada fa'ilnya? Ini kan menyelisihi aturan yang biasanya kita tahu. Ba'atsu ilayya arifahum. Man huwal arif? Al-arif huwa kabirul qabilah alladhi yutlabu minhu ma'rifatul qaum. Ya. Ba'atsu ilayya arifahum. Arif itu artinya orang yang pembesar di kabilah dan dia yang dimintai ilmu seputar kaum tersebut. Ya, orang di dalam satu kampung misalkan, kalau kita ke sana kita ingin mencari informasi tentang orang-orang di situ, kita datangi dia, orang yang tahu tentang situasi dan kondisi masyarakat setempat. Itu namanya al-arif. Wa qawluhu yatawassamu ay yatatabba'ul alamat. Ya, yatawassam itu memang kita artikan mencari, tapi dia mencari dengan seksama. Ya, antum mencari hewan buruan, ya, antum lihat tanda-tandanya, antum lihat bekas jejak kakinya, antum ikuti sampai ke sarangnya, ya, atau lihat kotorannya antum ikuti, itu namanya yatawassam. Yatawassam itu dari kata simah, ya, simah itu ya, atau simah itu artinya al-alamah. Ya, apa yang di ayat apa? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-alamah, tanda-tanda mereka itu adalah, ya, ada tanda bekas sujud di dahi, di kening mereka. Wa huna afada al-fi'lu al-istimrara at-tajaddudiyya bil qara'in wal qarinatu allati ma'ana kullama. Baik. Kemudian halaman selanjutnya wasaniyah. Wasaniyah, mana wasaniyah? Jumlah ismiyah. Selesai kita di jumlah fi'liyah. Kesimpulannya jumlah fi'liyah itu memiliki makna apa? Al-hudus, ya, al-hudus fi zamanin makhsusin ma'al ikhtisar. Itu mana jumlah fi'liyah. Tapi terkadang jumlah fi'liyah, ya, itu juga bermakna apa? Al-istimrar at-tajaddudi. Kapan al-istimrar at-tajaddudi itu? Kalau ada qarinah dan menggunakan fi'il mudhari'. Berarti kalau menggunakan fi'il madi tidak mungkin menunjukkan al-istimrar at-tajaddudi. Jelas? Tidak mungkin menunjukkan istimrar tajaddudi kalau menggunakan fi'il madi. Baik. Watsaniyah mawdu'atun limujarradi subutil musnad lil musnad ilaih nahwa asy-syamsu mudiyatun. Baik. Jadi jumlah ismiyah itu mawdu'atun, ditetapkan hanya untuk menunjukkan subut, ya, subut al-musnad lil musnad ilaih, tetapnya musnad bagi musnad ilaihnya, ya. Contohnya di situ asy-syamsu mudhi'atun, ya, asy-syamsu mudhi'atun. Di kalimat asy-syamsu mudhi'atun di sini, ya, ini kan bentuknya ismiyah, ya, karena diawali dengan, ya, isim di situ asy-syamsu mudhi'atun. Ya. Jadi fungsi dari jumlah ismiyah itu kita menetapkan asy-syamsu, ya, kepada mudhi'atun. Kita tetapkan musnad kepada musnad ilaih. Jadi kita tetapkan mudhi'atun nanti apa? Bersinar. Nah, matahari itu bersinar. Yang bisa bersinar itu kan bukan hanya matahari. Paham? Lampu juga bisa, tapi di sini kita tetapkan matahari yang bisa bersinar. Matahari yang bersinar di sini. Nah, ini namanya subut, namanya. Ini namanya subutul musnad lil musnad ilaih. Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Ini jumlah ismiyah. Berarti kita menetapkan Muhammad kepada perbuatan duduk. Karena Muhammad itu bisa saja, atau duduk itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja, ya kan? Duduk itu bisa dilakukan oleh Ahmad, bisa dilakukan oleh Zaid, bisa dilakukan oleh Amr. Tapi di sini kita tetapkan yang duduk adalah Muhammad, bukan Zaid, bukan Amr. Nah, ini namanya subutul musnad lil musnad ilaih. Baik, kita lihat ke syarahnya. Yaqulul muallif rahimahullah wasaniyah ay al-jumlah al-ismiyah. Mawdu'atun, ya, ditetapkan limujarrad, hanya untuk menetapkan subut, ya, pastinya, kokohnya, musnad untuk musnad ilaih. Contohnya asy-syamsu mudhi'atun. Kalau Anda mengatakan mudhi'atun saja,
Ada kemungkinan apapun bisa mudhi'atun di situ, apa saja bisa bersinar gitu. Benda-benda yang biasanya bersinar begitu. Bisa apa aja. Nah, tapi kalau antum mengatakan asyamsu spesifik jadi ya. Ai innal jumlatal ismiyata mawdu'atun li mujarradi subutil musnad lil musnad ilaihi. Wal istimrar au adamul istimrar innama yakunu bil qara'in aidan. Jadi makna asli dari jumlah ismiyah itu apa? Subutul musnad lil musnad ilaihi. Itu makna asli dari jumlah ismiyah. Nah, apakah jumlah ismiyah itu memiliki makna istimrar atau tidak istimrar? Itu tergantung kepada qarinahnya. Ya, tergantung kepada qarinahnya nanti. Fasara al-farqu bainahuma, ya, perbedaan berarti antara keduanya, ya, antara keduanya maksudnya di sini apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Annal jumlatal fi'liyata li ifadatil hudus. Jumlah fi'liyah itu memiliki makna hudus, ya, terjadi, menetapkan kejadian, ada kejadian gitu. Wal jumlatul ismiyah li ifadati ittisafil musnad bil musnad, ittisafil musnad ilai bil musnad. Ya, sedangkan jumlah ismiyah mananya adalah ittisaf, mensifati musnad ilai dengan musnadnya. Contohnya asyamsu mudhi'atun. Paham gak ini maksudnya ya? Paham ya? Akan banyak sekali faedah yang bisa terapkan di sini ketika membaca Al-Qur'an nanti. Ya, kalau Anda melihat seperti ini, Anda akan pahami nanti. Misalkan dikata di ayat Qul huwallahu ahad. Ya. Ini kita katakan bentuknya adalah ismiyah, ya, walaupun diawali dengan kata kul di situ. Karena patokan kita adalah kepada jumlah maqulal qaul. Apa jumlah maqulal qaul? Ya, yang dikatakan setelah kul itu, ya, ucapan yang dinukilkan. Jadi inti dari ayat itu pada huwallahu ahad, bukan pada kulnya. Ya, huwa itu kan dhamir itu isim, itu jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah tadi maknanya apa? Nah, ya. Mana aslinya? Subutul musnad il musnad ilai atau ittisaful musnad ilai bil musnad, sama mananya ya, subut sama ittisaf itu sama, ya. Jadi kalau antum mengatakan huwallahu ahad, di situ ada mana subut, ada mana penetapan bahwasanya Allah itu ahad, satu. Yang satu itu bisa apa saja, bangunan satu, rumah satu, ya, angka satu. Tapi ketika antum mengatakan huwallahu ahad, di situ antum mensubutkan, menetapkan bahwasanya Allah itu satu. Apakah Allah itu terus-terusan satu atau nanti dia punya partner atau apa? Nah, itu harus ada qarinahnya. Paham? Qarinahnya dari kata ahad nanti. Ahad itu tidak sama dengan kata wahid. Nah, ahad itu yang esa, satu-satunya. Sedangkan wahid, ya, bisa ada sani, salis. Tapi kalau ahad ada saninya? Nggak ada. Nanti maksudnya ya. Jadi angka yang tidak ada lanjutannya itu ahad. Kalau wahidun itu pasangannya apa? Isnani, salasa. Tapi kalau ahad apa pasangannya? Nggak ada. Jelas? Baik. Kalau al-ula pasangannya apa? Atau al-awwal? As-sani, as-salis, ar-rabi. Ya. Al-ula pasangannya as-saniyah, al-awwal pasangannya as-sani. Terus. Maka dari situ bisa kita pahami, oh, berarti ya, dikata qul huwallahu ahad di situ ada subut dan ada istimrar. Baik. Ataina bil jumlatil ismiyah li ifadati anna syamsa muttasifatun bil idha'ah. Kalau kita mengatakan asyamsu mudhi'atun, ini kan bentuknya jumlah ismiyah. Berarti maknanya adalah matahari itu muttasifatun, disifati dengan al-idha'ah. Al-idha'ah artinya bersinar. Mudhi'ah itu isim fa'ilnya. La li anna idha'ataha mutajaddidah. Jangan tuh pahami makna mutajaddidah. Mutajaddidah itu mana apa tadi? Mana jumlah fi'liyah. Kalau antum mengatakan asyamsu mudhi'atun, nah itu menunjukkan berarti maknanya mutajaddidah. Mutajaddidah artinya apa? Nah, mutajaddidah apa? Diperbaharui. Oh, berarti ya, matahari itu dia bersinar hari ini, besok bersinar lagi. Kan belum tentu, ya. Besok bisa saja mendung misalkan. Ngerti maksudnya? Baik. Bi khilafi ma law qulna tudhi'us syams. Kalau antum mengatakan tudhi'us syams, berarti hanya berlaku buat hari ini saja.
Ya, afwan, kebalik. Kalau Anda katakan tudi usyam fa innal makna tajaddudu idhaatiha. Kalau Anda mengatakan tudi usyams menggunakan jumlah fi'liyah seperti ini, maka maknanya matahari itu bersinar hari ini, bersinar besok juga, bersinar lusa, begitu seterusnya sampai hari kiamat. Itu maknanya. Tapi kalau Anda mengatakan asyamsu mudiatun, di mana asyamsu mudiatun al-an. Ya, laisa godan wala ams. Jelas maksudnya? Ya. Jadi kalau Anda mengatakan asyamsu mudiatun, itu maksudnya matahari itu bersinar terang hari ini, sekarang ketika saya berbicara ini. 5 menit lagi mendung tidak masalah. Karena Anda gunakan jumlah ismiyah. Kalau Anda mengatakan jumlah fi'liyah, berarti 5 menit lagi nggak boleh dia mendung. Harus tetap bersinar dia. Paham maksudnya? Maknanya daqiq di situ. Baik. Kemudian kembali ke matan. Waqad tufidul istimrara bil qara'in idza lam yakun fi khabariha fi'lun nahwa al-ilmu nafi'un. Dan terkadang jumlah ismiyah itu memiliki makna istimrar sebagaimana jumlah fi'liyah bil qara'in, dengan adanya qarinahnya. Idza lam yakun fi khabariha fi'lun, kalau di dalam khabarnya tidak ada fi'il. Baik, ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.